Selamat malam Bapak, izin mengundurkan diri Taruna 31 Politeknik Panyuman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Raja Patricia Purba, STB 5614, Prodi Teknik Masyarakat. Nah, izin menjelaskan tentang aksiologi pemasyarakatan. Aksiologi pemasyarakatan secara general adalah filosofi nilai yang menolak retribusi dan menerima koreksi, menjadikannya pilar utama dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Terdapat dua dimensi aksiologi yang saling terikat. Pertama, ada aksiologi internal atau nilai mengatur proses. Yang kedua, ada aksiologi eksternal atau nilai mengatur tujuan. Sekarang kita masuk ke aksiologi internal. Aksiologi internal adalah nilai yang membimbing perlakuan. Aksiologi internal pemasyarakatan adalah seperangkat nilai yang menjadi kompas moral bagi tugas dan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Selanjutnya ada di nilai kemanusiaan dan martabat. Intinya, hilangnya kemerdekaan akibat pidana adalah saksi utama. Namun, hak asasi WPP sebagai manusia tidaklah hilang. Pidana penjara bukanlah untuk menderitakan, melainkan untuk membina. Nilai ini menuntut jaminan pemenuhan hak dasar lapangan, hak dasar pangan, hak dasar kesehatan, hak ibadah, dan hak informasi, dan perlakuan yang bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat sesuai standar HAM internasional. Menjadikan lapas sebagai tempat rehabilitasi, bukan kubangan dosa, sekaligus melawan paradigma lama yang menganggap narapidana sebagai sampah masyarakat. Kedua, ada nilai pembinaan dan rehabilitasi. Pemasyarakatan berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia dapat diperbaiki. Tugas pemasyarakatan berperan sebagai pembina dan edukator, bukan hanya penjaga. Aplikasi praktis program dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian membangun kesadaran hukum, spiritual, dan mental agar WPP menyadari kesalahannya. Pembinaan kemandirian memberikan keterampilan profesional agar WPP memiliki modal untuk mandiri secara ekonomi setelah bebas. Relevansi aksiologis mengubah fungsi utama penjara dari pembalasan menjadi reformatif atau perbaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya ada nilai keadilan dan diskriminasi atau equity and non-discrimination. Intinya yaitu perlakuan dan akses terhadap program pembinaan harus adil dan merata. Keadilan di sini bukan berarti sama rata, melainkan profesional sesuai kebutuhan individu. Misalnya program khusus untuk anak, perempuan, dan lansia. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Proses pembinaan harus transparan dan akuntabel. Menciptakan iklim di dalam lapas atau rutan yang mencerminkan cita-cita hukum nasional, di mana keadilan ditegakkan bagi semua pihak. Selanjutnya ada aksiologi eksternal. Aksiologi eksternal ini nilai yang mengatur tujuan akhir. Aksiologi eksternal adalah manifestasi kegunaan sistem pemasyarakatan bagi masyarakat luas. Integrasi sosial atau social integration. Integrasi adalah tujuan tertinggi atau nilai teleologis. Pembinaan dianggap berhasil jika WPP kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang patuh hukum dan produktif. Program ini difasilitasi oleh Balai Pemasyarakatan melalui bimbingan dan pengawasan komunitas atau meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan lain-lain. Menggeser fokus dari instansi lapas ke komunitas atau masyarakat. Keberhasilan pemasyarakatan diukur oleh sejauh mana masyarakat mau menerima dan memberdayakan mantan WPP. Perlindungan masyarakat. Upaya perlindungan masyarakat dicapai melalui pencegahan residivisme atau pengulangan kejahatan dengan membina WPP dan memberikan modal sosial ekonomi, tahu keterampilan dan mental yang baik. Risiko mereka kembali melakukan tindak pidana menjadi sangat rendah. Menunjukkan bahwa masyarakat adalah investasi jangka panjang dalam keamanan dan ketertiban sosial. Pidana penjara yang berhasil adalah yang menghasilkan WPP yang lebih baik, sehingga masyarakat tidak perlu takut. Aksiologi tridharma petugas pemasyarakatan. Aksiologi pemasyarakatan terwujud secara nyata dalam janji luhur petugas pemasyarakatan yang memiliki 3 peran utama. Pertama, ada abdi hukum atau setia pada aturan dan menegakkan keadilan. Kedua, ada pembinaan narapidana, berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang sabar. Ini ada pengayom masyarakat, menjamin keamanan masyarakat melalui pembinaan WPP yang efektif.
Nilai-nilai ini baik internal maupun eksternal menjadikan pemasyarakatan sebuah sistem yang tidak hanya menghukum, tapi juga mengembalikan dan memberikan kesempatan kedua berdasarkan keyakinan pada martabat manusia. Izin Bapak, izin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.